Dadah, welcome back to my YouTube channel. Hari kita udah berdua ya sama Medina. Jadi hari kita bakal ngobrolin karir per MUA-an. Jadi buat kalian yang pengen cari side hustle MUA atau pengen jadi full time MUA, jangan ngapa-ngapain dulu sebelum nonton video yang kelar. Jadi jangan lupa nonton sampai habis, kasih yang like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini, dan langsung aja ke videonya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu atau pertama kali ketemu sama Medina, boleh dikenalin dulu. Namanya udah ya, stay-nya di kemana ya? Kayaknya. Oh, pantesan. Sekarang stay-nya di Jakarta. Kerjaannya makeup, terus gambar juga, freelance semuanya. freelance gitu. Nah, mungkin teman-teman yang pengen jadi freelance, pengen full time MUA atau pengen coba side hustle nih, kayak MUA adalah lapak yang lumayan meyakinkan dan lumayan menjanjikan gitu ya, menggiurkan kalau dilihat-lihat. Secara kalau nanya sis, boleh lihat rate cardnya gitu ya, kalau lihat MUA, apalagi kalau MUA buat photoshoot lah, buat acara, itu pasti lumayan baik, pasti kan ngiler kan. Nah, jadi boleh diceritain dong pengalaman pertama kali kenapa decide, oh kayaknya nih gue pengen deh jadi MUA gitu. Sebenarnya sih awalnya itu apa ya, karena suka gambar kan dari dulu tuh, suka gambar, suka lukis. Terus gak tau kenapa terus berkecimpung sama teman-teman yang fashion. Terus ya udah akhirnya kita apa sih, di bidang fashion itu kan ada fashion show, ada photoshoot juga, terus sama ada panggung. Udah itu yang pertama. Akhirnya di situ mulai tuh nge-make upin orang. Sampai iya. sekarang itu tahun berapa? Ya 15 lah, Sekitar 2015 ya. lah ya. Which is kalau sampai sekarang tuh udah sekitar 7 tahun, karena ini udah tahun 2022 gitu ya. Ya lumayan lama ya, 7 tahun. Dan ini adalah salah satu hasil makeupnya sih. Jadi tadi kita udah day to night makeup look, udah bikin kayak gini, rambutnya juga dicatokin sama Medina. Jadi rate this look, kalau menurut kalian tuh look ini gimana? Karena aku jarang banget, as you guys already know ya, aku jarang sekali muncul dengan makeup yang bold kayak gini. Biasanya aku penganut no makeup ya, ke Koreaan gitu. Sekarang tiba-tiba tampil begini, siapa pula hasil karyanya udah pasti sebelahku ya. Terus balik lagi nih ya ke perjalanan karir. Waktu itu 2015 berarti posisinya apakah langsung jadi full time MUA atau sambilan atau gimana tuh? Sambilan sih. Itu kan tiba-tiba udah mulai make upin orang. Berarti basicnya emang sekolah makeup dulu atau learning by doing atau gimana? Awalnya itu learning by doing. Percaya nggak percaya, awal banget berusaha ini makeup itu SMA. Kelas 3 ya. Karena mulai ngelukis-lukis pakai akrilik itu jualan pas kelas 2 SMA, dimana kalian nggak ada mikir buat nyari duit kan? Kalau gue sih udah mikir sih. Kebanyakan dong, kan kita kan ini box. Jadi kalau kan? buat kayak umum ya, kayak biasanya SMA tuh masih kayak apalah gitu, bagi lah gitu, masih kan. Enak banget. Nah itu makanya karena terlalu ngide ya, kayak bosen gitu di kanvas, akhirnya itu akrilik diinin ke muka. Oke. Sumpah, sangat itu pertama kalinya ya. Tentu saja itu memicu breakout ya, jangan diikutin ya. Jangan diikutin. Ya nggak tahu kenapa sih itu idenya itu dari mana, kayak terlalu. Tapi ternyata jadinya seru ya, jadinya kayak wah gue suka nih, akhirnya mulailah mengeksplor tuh makeup. Berarti kanvasnya itu kok beda ya gitu, maksudnya ngerti kan? Dibanding sama kanvas kalau di kanvas biasa ya, sepatu gitu. Karena emang make upin muka orang tuh lebih, bisa dibilang lebih bervariasi. Bisa bikin look kayak begini, begitu, beda basic wajah. Bisa kayak misalnya kalau ada yang round sama yang mukanya kotak, pasti kan hasilnya juga beda ya. Paling berpengaruh sih ya kita praktis aja sih, pengalaman, terus juga ya idealnya sih kalau misalnya makeup itu lebih bagus kalau kita tuh sama
gambar gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita tuh tahu kayak misalnya kita iniin orang, ya simple aja lah, kayak kita tuh mewarnai apa sih, mewarnai kan, tahu kan yang buku-buku gambar itu kan kita ada mewarnai, ini warnanya apa ya gitu kan, itu kan pasti kayak kita mau nggak mau kita belajar dong dari situ gitu kan, dibanding kayak kita sosokan minum jus sayur. pakcoy. Iya itu gimana ya, apalagi sekarang kan mentang-mentang makeup itu makeup job itu tuh hits, tapi kalian tuh belum tentu tahu gitu gimana sih caranya, kok lo beda kayak gitu, kok lo bisa tahu si ini tuh harusnya cocoknya gini, si ini harus cocoknya gini. Apalagi kalau kalian syuting kayak gitu-gitu kan, mau nggak mau kalian harus natural gitu loh. Terus udah gitu kalian juga mau nggak mau harus ngebedain sama yang namanya wisuda sama wedding kayak gitu kan, beda dong. Benar-benar. Terus belum lagi kalau di teater atau orang yang perform, yang orang nyanyi kayak gitu kan, beda sama wisuda kayak gitu-gitu kan. Kadang orang disamain gitu, padahal mah ya adalah beda sedikit-sedikit gitu loh. Buat menuju ke makeup itu sebenarnya kita tuh harus paham sama seni dulu. Iya dong, kan maksudnya warna, terus abis itu bentuk, ya kan? Benar-benar. Iya, kalau buat kayak cocok-cocokin juga kali ya. Suka denger lah orang psikologi warna kayak gitu. Jadi orang ini tuh cocok nggak sih? Misal dia yang pakai oranye, bayangin orange-nya yang kayak wow, itu kayaknya aneh banget, udah gitu bold lagi di enggak banget. Balik lagi sebenarnya dibalik dari make up yang dilihat tuh kayak udah cantik, udah jadi, itu sebenarnya banyak preparation di belakangnya, hal-hal yang perlu kita pelajarin lebih dalam gitu ya, bukan asal cuman make up ala-ala gitu doang gitu. Iya. Nah, terus kalau ke produk nih, karena pasti teman-teman banyak yang pengen mulai mua tapi terus mikir kalau mau jadi mua tuh kayak modalnya gede banget, beli koper 10 juta, beli make up Kat Von D, Charlotte Tilbury, terus Makeup Forever, itu tuh sebenarnya harus nggak sih? Tapi sebenarnya sih kalau misalnya bener-bener low budget banget nih, karena pengalaman sumpah, mungkin orang-orang di luar sana atau kalian yang nonton ini gitu, kalian udah ready banget, gue mah kecil lah, nggak kayak di sini gitu kan. Kalau kalian posisinya seperti saya nih, nah itu kalian bener-bener berjuang sendiri, ini per produk tuh kalian tuh beli sendiri, itu rasanya penuh perjuangan rasanya. Iya, kayak apalagi buat awal-awal, terus kalian mau mencoba buat kalian tuh bersertifikasi gitu, bersertifikasi mua, karena kan saingan segala macem, dan kita kan nggak mau kayak selamanya kita sotoy gitu sama pengetahuan kita kan. Walaupun kita sebenarnya bisa aja atau tidak, tapi kan ya namanya tetap juga ada momen lah ya dimana harus kalian kalau misalnya ikutan sekolah atau ya apa aja lah, sekolah makeup kan, ya kalian bisa ini gue ada job gitu, gue lagi sakit, misal guru kalian, gue lagi sakit, pernah soalnya dia lagi sakit gitu, apa ya, mama jagoan atau apa sih, lupa lagi. Iya, dia tuh lagi sakit flu, terus ya udah, Matt lo ini enggak gitu, lumayan lah banget lah ya, maksudnya kayak buat portfolio gitu. Benar. Nah itu sih gitu, tadinya sih mikir apaan sih sekolah, aduh mana mahal lagi, belum lagi saingannya, aduh sekolah mua tuh emang berasa banget mahal. Iya. Tapi balik lagi ya, karena emang di balik itu selain perlu sertifikasi, perlu koneksi juga, dan ngelemesin tangan ya. Dan di awal-awal pasti bakalan banyak banget butuh portfolio gitu ya. Bisa mulai dari bisa mulai dari make upin keluarga, temen-temen, kayak cari aja yuk gue make upin. Tapi kalau lagi ada acara apa gue make upin deh, gue lagi nyari portofolio nih. Nah mungkin bisa tuh dicoba buat temen-temen yang pengen memulai karir sebagai MUA. Berarti betternya kalau jadi MUA tuh kayak dari side hustle dulu kali ya, nggak langsung jebur. Karena kan kalau enggak, kalau bikin portofolio dulu tapi masih belum ada income yang settle kan kayaknya masih agak deg-degan juga ya, saya apalagi hidup di ibu kota. Terakhir, pesan buat teman-teman yang pengen berkarir sebagai MUA, kalian harus kuat mental.
Iyalah, Berat ya bun. iya beneran, sumpah. Nih belum mulai udah pada Ini ditakutin dulu deh. Tapi Pikir dulu sis. ini ya teman-teman, tapi along the way kalau misalnya emang kalian merasa ini truly my passion gitu, ya go for it Jangan aja. cuma ikut-ikutan. Iya, bukan karena di awal lumayan ngiler banyak. doang gitu, tapi ya kalian harus prepare dengan ups and downs-nya. Anyway, apapun karirnya ya, mau itu mua, mau itu entrepreneur, mau itu influencer, mau itu apapun, pasti ada ups and downs-nya, ada persaingannya, Jadi ada jangan ngelihat kayak semuanya aja gitu. sampai perjalanan lengkap gitu. Jadi mungkin itu ya kan harus prepare sih, dan harus benar-benar komit kayak oke, ini yang emang gue pengen, despite of apapun yang terjadi, gue akan bertahan di sini sampai bisa sukses jadi MUA. Jadi thank you banget Medina udah dijadiin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita hari ini ya. Thank you juga teman-teman yang udah nonton video ini. Kasih tahu aku kalau kalian mua, dan portofolionya silahkan dipromosiin di kolom komentar ya, supaya mungkin teman-teman yang nonton ini kalau ada yang nyari mua, siapa tahu, atau ada yang nyari tim, bisa langsung tukeran ngobrol-ngobrol. So I'll see you guys on the video. Ciao ciao.